akan dipandu oleh Bapak Dirlan SPDI MSI dari SMK Negeri 9 Sidrap. Tapi izinkan saya sebelum mengalihkan ke Pak Dirlan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Abdul Holik. Beliau adalah pengurus pusat IGI, guru multimedia SMK Negeri 1 Bangil, pernah menjadi guru berprestasi Kabupaten Pasuruan di 2015, inovasi SIM Smart BKK Smart ISO, Ketua Relawan TIK Sidoarjo. Itu kurikulum vitae-nya, dan karya beliau adalah Sistem Informasi Sagusanov 2017, aplikasi Android program web 2016, aplikasi Android program dasar 2016, aplikasi web based smart presensi 2013, aplikasi web based smart point 2013, buku Medisan web dengan CSS itu juga tahun 2014, buku media pembelajaran berbasis website, solusi uji kompetensi keahlian multimedia tahun 2014, membangun website sekolah 2014, website SMK Negeri 1 Bangil dari 2012 sampai sekarang, website SMK Waha 2012 sampai 2017. Itu biodata dari pemateri kita malam hari ini. Nanti di sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa dua cara untuk bertanya langsung dengan cara mengangkat tangan di kolom chat ada raise hand, itu tandanya Bapak Ibu akan bertanya secara langsung, atau Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di ruang chat tujukan pada everyone. Untuk memandu jalannya acara, saya persilahkan kepada Pak Dirlan untuk memandu jalannya acara. Silakan Pak Dirlan. Terima kasih Teh Umi Tira Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam virtual Bapak Ibu hebat yang di mana saja berada, yang saat ini telah bergabung bersama kami di Lontara Pembelajaran Online untuk Nusantara melalui room PSMK webex.com. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah buat kita semua. Semoga kita semua diberi kekuatan, kesehatan lahir dan batin untuk tetap setia, berbagi dan tumbuh bersama. Sebelum kita mulai, tentunya kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Koordinator 7 Unit Center Siameo Indonesia, Pak Gatot, kemudian Bapak Direktur Siameo dan Bapak Direktur Siamolek atas room Webex-nya. Selanjutnya, terima kasih juga kepada Bapak Direktur PSMK Kemendikbud dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada tim Lontara untuk memanfaatkan room psmk.webex.com. Dan tentunya demikian juga terima kasih kepada tim inti Lontara yang bertugas malam hari ini. Ada Bapak Koordinator Lontara Pak Imran Rosadi, kemudian Ibu Maisuri, Pak Samsir, Pak Aris Pata, dan lain-lain yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Dan mohon perkenalkan kami yang katanya moderator handal pada acara malam hari ini. Saya dari Dirlan dari SMA 9 Sidrap, Sulawesi Selatan, dan malam ini seperti kita tahu ditemani oleh Ibu host keren, Ibu Umi Tira Lestari dari SMK Ranti Mulia Bogor, Jawa Barat. Dan presenter hebat kita malam hari ini adalah Bapak Abdul Holik Eskom dari SMK Negeri 1 Bangil Pasuruan, Jawa Tengah ya. Ya, insya Allah. Ya, Jawa? Jawa Timur, Pak ya. Oh ya, alhamdulillah, mohon maaf ya. Dari SMK 1 Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Ada 3 provinsi yang Bapak Ibu ditemani oleh guru-guru hebat malam hari ini, yang insya Allah akan berbagi dengan kita semua dengan mengangkat sebuah tema berinovasi di Guru Pembelajar Ikatan Guru Indonesia bersama Sagu Sanot, satu guru satu inovasi. Baik, langsung saja kita persilakan kepada presenter hebat kita, Bapak Abdul Holik Eskom. Dengan hormat disilakan, Bapak. Baik, Pak Dirlan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia, pertama saya tentu harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirlan yang sudah memberikan waktu kepada saya. Begitu juga dengan Bu Umi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, serta Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya makmum dengan Pak Dirlan tadi.
Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini di malam minggu ini kita coba berbicara santai saja, karena ya memang yang kita angkat di malam hari ini memang sesuatu yang memang tidak berat, tetapi barangkali nanti ini menjadikan atau memberikan manfaat kepada Bapak Ibu, ya monggo nanti bisa bergabung di kegiatan bersama. Baik Bapak Ibu, saya coba buka saja untuk materinya. Pak Dilan bisa dibantu Pak untuk share saya kok tidak muncul Pak. Share ya. Tapi saya pakai HP ini Pak, boleh ya? Barangkali ada yang bisa bantu di saya. Teh Umi mungkin yang pindahkan ke Pak Holik. Belum dialihkan ke Pak, iya ke Pak Holik belum Ya, diarah. Teh Umi. Udah. Ini lagi Presenter Teh Umi bola dunianya dipindahkan ke Pak Holik. udah lagi muter-muter sebentar ya, lagi Oh muter-muter. iya ya. Oke. Pantas tidak bisa. Oke, terima kasih. Udah. Oke. Udah Pak De. Ya. Bentar, saya buka. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah melihat file PowerPoint saya? Belum. Oh, belum. Alhamdulillah sudah Pak. Sudah Sudah ya? Pak, sudah. Oh, sudah Ya, ya. aku belum. Sudah bagus. Nah, udah. Bapak Ibu, di malam hari ini saya akan sharing tentang Sagu Sanov. Sagu Sanov itu apa? Barangkali ada yang belum kenal, maka ini kesempatan saya untuk berbagi kepada Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru di daerah Sulawesi Selatan. Saya lanjut Bapak Ibu, saya ada kenangan ini di Sulawesi Selatan. Saya pernah seminggu keliling mengenalkan Sagu Sanov atas dan Samsung. Waktu itu saya tur dari Pangkep lanjut ke Pare-Pare, kemudian ke mana ya, Makassar, Maros, seterusnya. Dan malam hari ini saya jadi apa itu Sagu Sanov? Sagu Sanov ini merupakan kanal pelatihan di IKI Bapak Ibu. Dan Sagu Sanov mendapat nomor urut pertama karena memang Sagu Sanov adalah kanal pertama yang resmi dikelola oleh LPMP IKI. Terima kasih Pak Khairuddin, selaku Kepala LPMP IKI yang sudah memberikan nomor urut 1 untuk kanal Sagu Sanov. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, Sagu Sanov ini mulai lahir di tahun 2016 di Kabupaten Pasuruan. Jadi saat itu Sagu Sanov menjadi program unggulan IKI Kabupaten Pasuruan. Begitu presentasi di Jawa Timur, saat itu ada ketum Sagu Sanov diundang untuk keliling Indonesia. Dan apa tujuannya Sagu Sanov? Jadi ide dan gagasan dari Sagu Sanov ini kami ingin mengajak untuk melakukan inovasi, khususnya yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dan Sagu Sanov ini kami harapkan dapat membantu untuk meningkatkan kompetensi guru. Dalam hal ini Sagu Sanov bermimpi saat itu untuk membantu pemerintah dengan sekuat daya supaya bisa bermanfaat bagi peningkatan kompetensi guru. Waktu itu guru di Kabupaten Pasuruan. Karena ini sudah menjadi program nasional, maka saat itu Sagu Sanov sudah saya niatkan untuk berbagi kompetensi dengan guru-guru di seluruh Indonesia.
dan tentu bagi yang membutuhkan ini bisa menjadi sebagai sarana untuk pengembangan profesi yang berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, Sagusanov pada awalnya adalah didesain untuk membuat media pembelajaran berbasis Android. Namun pada saat itu saya sudah kepikiran bahwa ini nanti tidak berhenti di sana. Karena itu nama yang saya pakai Sagusanov itu memang untuk menyongsong ke depan. Jadi sejak berdiri hingga hari ini dan mungkin seterusnya kami ingin nanti akan berbagi dengan hal yang bermanfaat dalam rangka inovasi. Kalau misalnya tidak sampai berinovasi, setidaknya memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru dalam proses belajar-belajar di kelas. Nah, pada saat pertama kali kami lakukan, yaitu membuat media pembelajaran berbasis Android, itu sudah ratusan karya peserta Sagusanov Bapak Ibu yang sudah di-upload di Play Store. Karena pada saat itu memang goal ini kami sampaikan kepada peserta bagi yang sudah sampai di Play Store lah, yang kami nyatakan sebagai peserta yang kompeten dan berhak mendapatkan sertifikat dari Sagusanov. Karena itu, jika Bapak Ibu buka di Play Store, kemudian ketik Sagusanov, maka insya Allah nanti akan banyak materi-materi yang dibuat oleh Bapak Ibu guru di workshop Sagusanov pada awal kami dulu. Sagusanov untuk workshopnya ada dua Bapak Ibu, satu yang langsung di lokasi dan satunya yang di online ya, yang online. Untuk online ini kami nanti menggunakan portal SIM Guru Belajar IGI, dan untuk yang Sagusanov Live ini beberapa kabupaten kota alhamdulillah atas sarana yang diberikan oleh Ikatan Guru Indonesia, saya bisa berkunjung dan berbagi kepada Bapak Ibu guru di beberapa tempat di Indonesia. Dan khusus untuk Sulawesi, ini adalah daerah yang cukup banyak saya mengisi, salah satunya di mana ya, yang ada BP Palekonya itu. Kemudian Bapak Ibu, yang malam hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, yaitu di Sagusanov Online, bahwa di tahun 2019 ini, alhamdulillah kami telah membuka 36 kelas dan alumni sebanyak 4.874 guru Bapak Ibu. Jadi keseluruhan workshop sampai dengan bulan Desember 2019 ini, kalau saya hitung mulai tahun 2016, maka Sagusanov telah membuka 52 kelas online. Dan tentu saja sudah memberikan manfaat mungkin ya kepada Bapak Ibu guru yang kalau saya hitung kasar itu tidak kurang dari 14.000 mulai tahun 2019. Bapak Ibu yang kami hormati, di Sagusanov Online ini Bapak Ibu bisa mengakses yaitu di gurupembelajar.igi.or.id. Jika Bapak Ibu mengetik sampai di gurupembelajar.igi.or.id, maka Bapak Ibu akan masuk pada SIM Guru Belajar IGI, dan di situ banyak sekali workshop online yang dibuat oleh kanal-kanalnya IGI yang jumlahnya ratusan. Nah, khusus Sagusanov, Bapak Ibu bisa masuk di gurupembelajar.igi.or.id /p-kanal/detail/74. Nanti di sana akan terbuka workshop apa saja yang sudah pernah dibuka oleh Sagusanov. Sagusanov Online ini gratis Bapak Ibu, jadi syaratnya gampang dan itu memang syarat satu-satunya. Bapak Ibu yang ingin mengikuti diklat atau workshop Sagusanov Online secara gratis,
maka syaratnya Bapak Ibu harus menjadi anggota IGI Bapak Ibu. Jadi cukup dengan mendaftar menjadi anggota IGI, maka Bapak Ibu sudah punya akun, yaitu username, berupa email yang Bapak Ibu daftarkan pada saat mendaftar di Siswo IGI, beserta dengan password yang Bapak Ibu masukkan pada saat pendaftaran di Siswo IGI tersebut. Dengan sekali daftar itu, Bapak Ibu sudah bisa menikmati fasilitas yang kami berikan di workshop Sagusanov di SIM Guru Belajar IGI. Materi Sagusanov apa saja ya? Jadi sampai saat ini ada beberapa materi Sagusanov yang sudah kami buka. Yang pertama dulu kita menggunakan Intel XDK untuk membuat aplikasi Android. Kita juga pernah menggunakan Adobe Flash untuk membuat aplikasi Android. Kemudian yang terbaru kami membuka Sagusanov KineMaster ini untuk membuat media pembelajaran menggunakan handphone Android dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Kemudian kami juga membuat workshop tentang pembuatan media video yang di dalamnya ada animasi lip sync. Begitu juga kami telah membuka workshop pemanfaatan AR sederhana, augmented reality sederhana, dan Sagusanov tentang augmented reality. Kemudian kami juga mengangkat hal-hal yang sifatnya ringan tapi sering digunakan, yakni Sagusanov Site, di mana peserta kami ajak untuk bisa menyiapkan media pembelajarannya dalam website, dan website itu sangat dahsyat Bapak Ibu, karena website ini disupport langsung oleh Google. Jadi di situ kontennya bisa beragam, kita bisa nge-linkkan konten YouTube kita bisa nge-linkkan dengan Google Form kita dan produk-produk lain yang dikeluarkan oleh Google, yakni kami beri nama Sagusanov Sites. Nah, berikutnya kami juga telah menyelenggarakan beberapa kali Sagusanov Sheet. Di sini peserta kami ajak untuk belajar bersama bagaimana mengelola spreadsheet tapi tidak di Excel. Kami menggunakan Google Sheet. Jadi ini sekaligus mengenalkan bagaimana mengelola spreadsheet di sebuah platform yang bermain di teknologi cloud. Yang berikutnya juga ada Sagusanov Docs, ini sama seperti dengan Microsoft Word, cuman Docs ini adalah miliknya Google. Di Google Docs ini juga kami buat modulnya dan kami coba pakai untuk kegiatan workshop di Sagusanov. Bapak Ibu, materi-materi yang ada ini kami kemas, kami rangkum dengan Google Site. Jadi setiap materi saya siapkan Google Site di mana kontennya itu berisi, sebagian besar berisi video yang saya siapkan terlebih dahulu di channel College Sagusanov. Dan ini saya letakkan di site KineMaster, site lip sync, site AR, dan seterusnya. Jadi materinya di Google Site, kontennya itu kebanyakan adalah video yang sudah kami buat di YouTube. Bapak Ibu, apa yang terbaru yang ingin kami berikan kepada pengguna, kepada penggemar, kepada followernya Sagusanov? Insya Allah nanti di bulan di bulan Januari, kami akan lonceng satu Sagusanov baru yang kami beri nama Sagusanov Coding. Di sini topiknya kita akan belajar JavaScript dengan cara menyenangkan, dengan cara seperti bermain game. Bapak Ibu, sedikit clue saja, saya menyiapkan Sagusanov Coding ini sepertinya IGI akan memperjalankan saya kembali beserta beberapa coach di
kanal pelatihan IG untuk keliling Indonesia lagi dengan mencoba melakukan pendekatan supaya bisa berkolaborasi kembali dengan PT Samsung. Mohon doanya Bapak Ibu ya, semoga nanti bisa ketemu secara langsung di tempat Bapak Ibu berada. Jadi di Sagusanov Coding ini nanti Bapak Ibu yang kita pelajari adalah tentang bahasa JavaScript. Jadi di JavaScript ini kenapa kok saya pilih JavaScript? Ada beberapa alasan. Salah satunya JavaScript ini ringan dan mudah dipelajari, kemudian multi platform, jadi dia bisa di Android, bisa di laptop, atau di Windows, atau di Apple, dan seterusnya. Nah, materinya kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Nanti kita akan mengenalkan apa itu coding dan apa itu JavaScript. Kalau digandeng dengan istilah coding JavaScript-nya itu apa. Kemudian langsung kami nanti ngajak bermain dengan kanvas. Jadi di sini memang seperti yang saya sampaikan, meskipun ini coding, tetapi karena ini yang saya sasar adalah Bapak Ibu guru yang memang tidak punya basic coding sama sekali, maka ini coba saya kemas menjadi lebih familiar, lebih mudah untuk dilakukan oleh Bapak Ibu guru, meskipun Bapak Ibu guru baru mengenal coding di Sagusanov Coding ini. Kemudian apa yang ingin diharapkan di Sagusanov Coding ini? Seperti kita tahu Bapak Ibu bahwa coding ini sudah menjadi isu nasional. Di pembelajaran coding ini memang kita akan mendapatkan manfaat untuk mengasah logika kita. Jadi Bapak Ibu yang punya putra-putri sepertinya sudah mulai dikenalkan coding juga lebih baik. Seperti ini, putri saya ini sudah senang lihat-lihat ayahnya. Kalau sudah di laptop ya. Kemudian ada array, ada looping, dan ada animation. Nanti apa canvas, apa array, apa looping, apa animation, silakan ditunggu Bapak Ibu nanti di tahun baru, tahun 2020. Nah, Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan kami, Facebooknya kami silakan ketik Sagusanov Bapak Ibu. Kemudian untuk di Telegramnya juga silakan ketik @mi_Sagusanov. Kemudian untuk di YouTube-nya dulu Bapak Ibu, YouTube-nya itu namanya Sagusanov. Kemudian karena ada satu dan lain hal sehingga ada sedikit masalah dengan YouTube, akhirnya kami menggunakan YouTube channel milik pribadi saya, karena yang channelnya Sagusanov di take down oleh YouTube. Mungkin itu Bapak Ibu perkenalan dengan Sagusanov dan saya selaku Pak Satpam yang bagian mengenalkan Sagusanov kemana-mana, marketingnya Sagusanov. Semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan di awal, kemudian saya kembalikan ke Pak Dilan. Silakan Pak Dilan. Ya, terima kasih Pak Abdul Khalid, Master Sagusanov Indonesia. Demikianlah tadi Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, setelah kita mendengarkan paparan yang cukup lugas dan tentunya cukup menarik untuk kita semua terkait dengan Sagusanov, satu guru, satu inovasi. Kita tahu bahwa dari penjelasan Pak narasumber kita pada malam hari ini bahwa Sagusanov adalah salah satu kanal pelatihan IG yang lahir di tahun 2016, di mana Sagusanov bertujuan untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya untuk melatih guru membuat inovasi, dan salah satunya adalah coding dan membuat website dan lain sebagainya. Tentu di sana-sini dari sepanjang perjalanan Bapak narasumber kita malam hari ini, tentu ada yang ingin kita pertanyakan kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada malam hari ini, Pak narasumber Pak Abdul Khalid, bahwa
malam hari ini kita bersua di room sebanyak 75 partisipan. Ya, silakan Bapak Ibu, bila mana ada yang ingin ditanyakan, silakan mengangkat tangan, raise hand, kemudian boleh juga dengan menuliskan di ruang chat, dan silakan memilih dengan chat will all panelists. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini saya ingin bertanya, silakan Ibu. Ya, sembari menantikan pertanyaan dari teman-teman. Ya, halo. Ingin bertanya atas nama siapa ya? Tadi ada yang ingin bertanya katanya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bila melalui chat, silakan sebutkan nama, kemudian asal daerah, lalu isikan pertanyaan. Atau boleh juga dengan mengangkat tangan Bapak Ibu. Itu banyak pertanyaan di ruang chat, Pak Dirlan. Saya kok tidak membacanya. Di panelis, di panelis. Di panelis ini saya cuma membaca. Berarti saya pernah keluar ya. Oh, ada enggak. tutur Ini ada. saya bantukan. Oh, saya iya, bantu iya, ya. silakan. Pak Abdul Khalid, Ya, ini silakan, ada Tim. pertanyaan. Bagaimana cara bergabung dengan IGI? Halo? Halo, langsung Bude. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara bergabung dengan IGI? Baik, baik. Bisa langsung saja Bude. Halo Pak Dilan. Baik. Suaranya putus-putus ya? Suara saya masuk Bude? Ya, Ya, silakan Pak silakan. Den. Ya, Oke. silakan. Pak Khalid, Oke, baik. Bapak Ibu, bagaimana terima cara kasih. masuk dan belajar? Bagaimana cara masuk anggota IGI? Oke, baik. Iya, ya, silakan Pak. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, untuk bergabung dengan IGI cukup gampang, Bapak Ibu. Saya akan kirim linknya di chat Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak Ibu bisa masuk di website Sishub, yakni dengan alamat anggota.ig. Di sana Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mengisi beberapa data pribadi untuk selanjutnya nanti akan di-approve oleh admin. Jadi siapa yang approve pendaftaran kita, ada beberapa tingkatan admin Bapak Ibu. Jika di tempat atau di kabupaten Bapak Ibu sudah ada IG-nya, maka admin daerah nanti yang akan membantu Bapak Ibu untuk approve-nya. Jadi bisa di-approve oleh admin kabupaten atau kota, atau juga bisa di-approve oleh admin provinsi, atau juga bisa dibantu oleh admin pusat, seperti itu. Dan untuk mendaftar ini, Bapak Ibu, ada biaya sebesar Rp50.000. Kalau ada pertanyaan ditransfer kemana, maka biaya tersebut akan Bapak Ibu ketahui nomor rekeningnya pada saat Bapak Ibu sudah mengisi data di pendaftaran tersebut. Mungkin seperti itu caranya. Jadi setelah Bapak Ibu isi, Bapak Ibu kontak nomor admin yang diinformasikan ke kita untuk minta bantuan di approve setelah Bapak Ibu melakukan transfer biaya pendaftaran. Kemudian kalau ada pertanyaan apakah nanti ada iuran 50.000 setiap bulan, tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup sekali saja, sekali lagi Bapak Ibu cukup sekali saja untuk membayar uang 50.000 tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa menikmati beratus kanal pelatihan IG pada saat kanal-kanal tersebut melakukan workshop secara online, dan itu free Bapak Ibu. Mungkin itu
Pak Dirlan, pertanyaan yang menanyakan tentang bagaimana untuk bergabung di IGI. Oh ya, makasih Pak Holid. Selanjutnya saya mungkin menambahkan Bapak Ibu pertanyaan ini. Kalau bisa ada overview Bapak tentang setelah masuk anggota IGI tadi sudah dijelaskan oleh Bapak narasumber kita pada malam hari ini. Apa-apa saja yang kita dapatkan terkait dengan keanggotaan IGI, ada beratus kanal yang seperti dijelaskan oleh para narasumber kita. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan pertama tadi, ini Bapak narasumber kita. Ada ini, saya ingin bertanya bagaimana cara masuk dan belajar di guru pembelajar IGI. Terus yang pertanyaan senada, saya ingin ikut tapi keanggotaan IGI saya belum dikonfirmasi, apakah tetap bisa login di SIM pembelajar IGI? Nah, kemudian ada lagi dari Pak Aif ini, izin bertanya, saya Agung dari Kendal. Bagaimana caranya untuk mengubah nama sekolah pada akun SIM IGI? Terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan Bapak Pak Holik. Silakan dijawab dan dirangkum untuk ketiga pertanyaan ini. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir ya, yang merubah data. Jadi Bapak Ibu, data di SIM Guru Belajar IGI itu sebetulnya data yang nyambung, data yang mengambil data pesertanya itu dari siswa IGI. Karena itu, jika ada nama sekolah yang tidak pas atau nama dan gelar kita yang kurang sesuai, Bapak Ibu bisa kontak admin daerah untuk merubahnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa kontak admin daerah untuk merubah data yang Bapak Ibu perlu perbaiki. Kemudian berikutnya adalah yang ini, yang mau ke SIM Guru Belajar IGI. Jadi untuk bisa masuk di SIM Guru Belajar IGI, nanti di saat login, Bapak Ibu akan ditanya username dan password. Nah, username dan password ini adalah username dan password untuk masuk di Siswo. Jadi, saya coba perlihatkan saja. Ya. Jadi link yang saya barusan kirim ke chat itu adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa belajar Sakusano dan materi-materi kanal lainnya. Nah, di sana nanti Bapak Ibu diminta untuk login. Nah, login itu ada 2 yang Bapak Ibu isi, yakni username dan password dan emailnya anggota. Username dan password ini adalah username dan password yang Bapak Ibu gunakan pada saat daftar. Kalau pertanyaannya, saya pas daftar itu dibantu oleh admin atau oleh pengurus, maka Bapak Ibu bisa nanyakan ke pengurus apa email dan password yang Bapak Ibu daftarkan pada saat itu. Kemudian, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau saya ingin ikut pembelajaran di SIM Guru Pembelajar IGI, tapi saya masih belum punya KTA IGI, maka bagaimana caranya? Caranya, Bapak Ibu bisa tetap mengikuti untuk materi pelatihan yang memang diselenggarakan untuk umum. Saya beberapa kali membuat pelatihan yang saya sediakan untuk umum dalam rangka menjaring atau memfasilitasi Bapak Ibu guru yang ingin belajar namun masih belum bergabung dengan IGI. Dan biasanya ada biaya Bapak Ibu yang kami minta untuk peserta yang non-IGI. Kenapa kok ada biaya sebagai pembeda Bapak Ibu? Jadi sebetulnya kalau mau hemat, Bapak Ibu daftar aja ke IGI sehingga bayar 50.000
itu digunakan untuk seluruh workshop online-nya ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau, ya Bapak Ibu masih bisa ngikutin workshopnya, tapi biasanya yang untuk umum ini berbayar. Mungkin gitu Pak Dirlan, atau ada yang terlewat tadi? Saya kira cukup Pak. Iya ya. Ada banyak ini, kurang lebih 80, hampir 90 Pak Holik yang bergabung dengan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini Pak narasumber, maaf Pak, ada tutorial dalam bentuk video khususnya tentang website kode kami dari Maroke. Terus pertanyaan kedua, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ini kapan Pak Sagusanov site buka diklat daringnya? Ya, silakan, dua pertanyaan Pak, silakan. Baik. Untuk Sagusanov site ini kemarin sudah selesai. Jadi sekarang yang lagi aktif memang di Sagusanov ini master. Nah, Bapak Ibu yang ingin belajar untuk Sagusanov site, nanti ditunggu. Kalau misalnya nanti banyak request di malam hari ini, misalnya banyak request, maka Bapak Ibu bisa saya bukakan kembali kelasnya, dan saya akan koordinasi dengan coach yang membidangi di workshop Sagusanov site. Sekilas saya sampaikan Bapak Ibu bahwa tentu saja Sagusanov tidak berjalan sendirian. Jadi kami dibantu oleh 60-an coach yang alhamdulillah sudah mau berbagi bersama kami di Sagusanov untuk berbagi dan belajar bersama dengan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Namun Bapak Ibu, saya akan share jika kelasnya nanti masih lama untuk dibuka, saya share itu adalah materi yang berkaitan dengan Sagusanov site. Jadi Bapak Ibu bisa melihat-lihat dan mungkin mencoba. Tapi bedanya Bapak Ibu, meskipun materi itu saya share, bedanya Bapak Ibu tidak mendapatkan sertifikat kompeten karena kelasnya memang masih belum dibuka. Jadi kalau sekedar belajar, saya sudah share di link. Silakan Bapak Ibu pelajari bagaimana membuat materi menggunakan Google Site. Namun kalau misalnya ingin mendapatkan sertifikat, tentu Bapak Ibu harus mendaftar pada saat workshop Sagusanov site ini nanti dibuka. Ini sekaligus untuk menjawab Bapak atau Ibu yang dari Papua tadi yang menanyakan materinya. Saya sudah share Pak, silakan. Mungkin begitu Pak Dirlan. Oh ya, ini sudah terjawab tadi Pak yang bentuk video khususnya tentang website kode. Yang pertanyaan dari teman dari Merauke. Ini linknya sudah saya bagi Pak. Oh, linknya sudah dibagi. Oh iya. Iya, silakan Bapak Ibu. Inilah hebatnya narasumber kita ini, Master Sagusanov ya. Dan pada umumnya masuk bergabung di IGI tidak ada ruginya Bapak Ibu. Dengan Rp50.000 kita bisa menikmati semua ratusan kanal IGI, jenis pelatihan IGI. Dan kalau Bapak Ibu ingin berkenan belajar dengan Sagusanov, link sudah dibagikan oleh Bapak narasumber kita pada malam hari ini. Mari senantiasa bergabung sesegera mungkin dengan Ikatan Guru Indonesia dengan moto sharing and growing together ya, ikhlas berbagi. Selanjutnya, maaf Pak, ini pertanyaan. Maaf Pak, saya baru gabung, gimana cara kita bisa mengikuti Sagusanov? Nah, terus ada lagi pertanyaan kedua, apakah ada kelanjutan dari TOT KineMaster Pak Holik? Ini pertanyaan dari teman kita dari RD. Saya ingin bertanya, langsung bolehkah? Ya, silakan sebutkan namanya Bapak, Ibu yang mau bertanya langsung. Boleh sebutkan di ruang chat, nanti kita aktifkan mic-nya. Atau boleh dengan mengangkat tangan. Silakan Pak. Iya, silakan Pak. Ada dua pertanyaan tadi. Sudah bisa ditangkap Pak pertanyaannya, teman kita? Oke, baik. Untuk ya,
yang menanyakan tentang TOT Can Master. TOT ini memang untuk mendapatkan coach. Jadi sistem yang kami gunakan di Sagusanov, biasanya untuk workshop yang pertama saya launching, saya akan membuka untuk TOT atau TOC, Training of Coach atau Training of Trainer. Jadi di sana kami ingin mencari Bapak Ibu guru yang mau berbagi kepada Bapak Ibu guru lainnya tentang materi yang sudah dipelajari. Jadi jika tanyanya adalah apakah ada TOT lagi untuk Kind Master, sementara ini kami membuat TOT Kind Masternya hanya yang sekarang berlangsung. Selanjutnya nanti kami akan buka workshopnya untuk peserta, dan yang menjadi coachnya adalah siapa yang kami tentukan kompeten di TOT Kind Master yang sekarang. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian yang baru bergabung, bagaimana untuk bergabung di Sagusanov, workshop Sagusanov? Saya sarankan Bapak Ibu harus memiliki KTAIG dulu. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan Pak Dilan juga, karena kalau memiliki KTAIG, Bapak Ibu cukup dengan membayar 50.000, maka selanjutnya Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas pelatihan workshop milik IG berupa kanal-kanal IG yang jumlahnya ratusan, puluhan hingga ratusan itu dengan gratis Bapak Ibu yang online. Sedangkan jika Bapak Ibu tidak memiliki KTAIG, maka Bapak Ibu masih memungkinkan untuk belajar di Sagusanov, tetapi masuk di pendaftaran umum. Dan pendaftaran umum ini ada biayanya Bapak Ibu. Workshop yang biasa Sagusanov buka untuk umum, biasanya kami membuka untuk peserta umum itu dengan membayar 100.000. Nah, daripada membayar 100.000 rupiah, kan lebih baik Bapak Ibu bisa mendaftar untuk mendapatkan KTAIG hanya dengan 50.000 rupiah, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa menikmati seluruh pelatihan yang ada di SIM Guru Pembelajar ini. Mungkin gitu Pak Dilan. Ya, makasih banyak Pak. Selanjutnya, maaf Pak, saya baru gabung. Saya Suspa Temawati dari Lahat. Belum paham dengan 50.000 ya maksudnya nih. Bisa ikut semua pelatihan. Saya mau ikut. Nah, ini tolong dijelaskan kembali Pak, dengan 50.000 tadi bisa semua ikut kanal IG pelatihannya. Dia mau ikut ini Bu Fatmawati. Selamat mau ikut Bu ya. Terus ada lagi nih Pak satu. Oh ya, alhamdulillah sudah ada KTA. Terima kasih, infonya sangat bermanfaat. Oh, ini bukan pertanyaan ini Pak, ini komentar. Oke, silakan Pak, dijelaskan kembali kepada Ibu Suspa Temawati yang dari Lahat. Silakan Pak. Oke, baik. Buat Bu Sukmawati, 50.000 itu untuk ini Ibu, untuk Ibu transfer pada saat Ibu mendaftar menjadi anggota IG. Jadi sebetulnya 50.000 itu bukan sebagai biaya ikut workshopnya, tetapi itu digunakan pada saat Ibu pertama kali bergabung menjadi anggota IG. Nah, di situ ada biaya 50.000. Nah, setelah itu Ibu Sukma sudah tidak perlu membayar 50.000 lagi. Jangankan 50.000, Ibu tidak perlu membayar 1.000 pun untuk kegiatan workshop di SIM Guru Pembelajar ini. Sekali lagi dengan yang ikut umum. Jadi Bapak Ibu pada kesempatan ini ada Bapak Ibu guru yang salah membaca dan salah untuk bergabung di SIM Guru IG, khususnya di workshop Sagusanov. Jadi kami di Sagusanov itu beberapa kali saya buka workshop untuk umum dan juga untuk anggota. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang menjadi anggota IG tentunya gratis Bapak Ibu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang belum menjadi anggota IG, maka Bapak Ibu masuk menjadi kategori umum. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti workshopnya setelah membayar
sesuai dengan syarat yang ditulis di situ. Nah, yang terjadi adalah beberapa guru yang punya KTA-ID ikut mendaftar di pendaftaran umum, sehingga dia nanya, loh kok bayar, katanya gratis. Nah, itu bukan salah di SIM guru belajar IG-nya, namun Bapak Ibu kurang cermat. Sebetulnya Bapak Ibu bisa melihat secara detail workshop ini gratis atau workshop ini berbayar. Yakinlah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu peserta umum tidak akan bisa masuk di workshop yang gratis. Sedangkan Bapak Ibu yang punya KTA-ID tentu saja yang bisa menikmati fasilitas workshop secara gratis. Tetapi ketika Bapak Ibu misalnya ikut workshop yang bayar, maka itu tentu saja bisa, yang gratis aja bisa, apalagi yang bayar kan gitu. Jadi seperti itu. Ini yang beberapa kali ada chat WA ke saya tentang katanya gratis, kok saya memperbaiki jadi bayar. Mungkin itu Pak Dirlan. Oh ya, terima kasih banyak Kita Pak. ke sesi tanya langsung ya. Itu ada Pak Bahar mau bertanya langsung. Nah, itu yang saya mau ngomong, Bumi. Ya, silakan Pak Khalid. Kita sambut. Saya panggil dulu Pak Baharnya. Silakan Pak Bahar. Halo Pak Bahar. Ya, halo. Ya, silakan pertanyaannya ke Pak Abdul Holik. Ya, baik. Pak Holik, ini sebetulnya kalau saya mengikuti kan Sagusanov ini sudah cukup lama ya di di dalam rangka pengembangan inovasi, khususnya pelatihan ke guru-guru. Barangkali member Sagusanov itu sudah mencapai angka ratusan ribu kali ya Pak Kholik ya. Belum sampai gitu. Jadi gini, sebetulnya saya ingin mempertanyakan itu dari overview tadi yang disampaikan sejarahnya Sagusanov. Barangkali saya lebih kepada konsep awal pengembangannya itu seperti apa gitu. Karena tidak mudah untuk bisa membumikan Sagusanov itu ke seluruh Nusantara gitu. Paling tidak mungkin Pak Abdul Holik bisa share malam ini tips triknya di awal itu gimana, kemudian minimal term of reference kepada guru-guru itu konsep-konsep awalnya itu seperti apa, biar mungkin saya juga bisa berguru langsung sama masternya gitu. Terima kasih Pak Abdul Holik. Baik Pak Bahar. Waduh, Pak Bahar ini terlalu merendah Bapak Ibu. Jadi Pak Bahar ini adalah salah satu guru yang saya juga kagum beliau. Pak Bahar mungkin ini aja ya, mungkin cerita aja ya. Jadi di overview tadi itu sampai puluhan itu kan bisa jadi satu peserta ikut beberapa kali shopnya. Jadi kalau di membernya mungkin ya masih tidak sebanyak itu. Namun berapapun yang bergabung di Sagusanov, saya sangat bersyukur Pak, karena ternyata apa yang dulu saya pikirkan itu bisa memberikan manfaat yang besar seperti ini. Jadi di awal itu Pak, saya itu kan ketua HIG Kabupaten Pasuruan. Nah di sana saya berpikir apa yang hal terkini yang sedang digandrungi orang, tapi saya tarik untuk ke pembelajaran. Dan saat itu membuat aplikasi berbasis Android itu adalah hal yang sangat guru menjauh. Jadi guru masih berkutat di bagaimana menggunakan fiturnya Android. Nah, saya saat itu sudah berpikir bagaimana cara untuk membuat aplikasi yang bisa running di Android. Jadi mungkin itu yang membuat menarik. Jadi ibarat jualan itu, Pak, kita analisa dulu produk yang mau kita launching ini seperti apa. Nah, karena itu saya ambil yakni berhubungan dengan APK, yaitu pembuatan aplikasi yang berbasis Android. Meskipun
sederhana waktu itu karena konsepnya memanfaatkan HTML. Mungkin Pak Bahar sangat familiar dengan HTML. Bagaimana HTML ini bisa ditarik menjadi APK, dan waktu itu ada yang namanya Intel XDK yang mensupport dan mengkonverter HTML ini ke APK dengan mudah. Namun sayangnya sekarang Intel XDK sudah tidak support itu. Jadi apa yang dulu saya bahas itu sekarang sudah sepertinya tidak bisa dilanjutkan. Kemudian setelah itu kami ingin mempertahankan ciri khas untuk di Android-nya, dan kami menggunakan Adobe Flash, waktu itu CS6. Di CS6 itu Android itu aplikasi yang berhubungan dengan pembelajaran supaya bisa running itu kita bergantung dengan Adobe R-nya punyanya Adobe Corporation. Nah, hari ini Adobe R juga sepertinya sudah tidak disupport. Jadi Adobe sudah mengeluarkan yang baru lagi, sehingga teknik yang dulu kita gunakan di Flash CS6 itu sudah nggak berlaku. Nah, sebelum saya lanjutkan, mumpung ingat, jadi ini Bapak Ibu, jadi memang perkembangan dari ini, apa yang kita pelajari hari ini, maka tidak serta-merta ini menjadi abadi. Bahkan waktu pergantiannya pun juga kadang tidak begitu lama. Nah, sebagai pembelajar tentu kita harus senantiasa untuk up to date dengan perkembangan. Karena misalnya apa yang dulu saya gunakan, yaitu Intel XDK dan Adobe CS6, ini sudah tidak running lagi di Android. Mungkin itu. Nah, terus kelanjutannya, kenapa kok sekarang fokusnya tidak lagi ke Android? Sebetulnya kami memang tidak membatasi ruang yang hanya ke Android. Suatu saat bisa jadi nanti saya akan launching Sagosanov yang mengarah ke Android lagi. Tetapi waktu itu pada saat saya mendesain di kabupaten itu, konsep kerja yang ingin saya lakukan itu, saya nanti akan jalan dari satu sekolah ke sekolah lain dengan harapan nanti yang ikut menjadi peserta itu tidak banyak, sehingga nanti bisa tatap muka dan mungkin ada pertemuan lanjutan. Nah, itu menjadi sedikit masalah ketika saya harus keliling ke satu kabupaten ke kabupaten yang lain, dan itu dikasih waktu yang cukup singkat untuk belajar Android. Ini kendalanya sangat banyak, sehingga pada saat selesai perjalanan itu saya coba membuat yang lain. Nah, mungkin sedikit cerita lagi, kenapa kok bisa bertahan sampai hari ini? Jadi kuncinya adalah kita mencoba untuk mencari diferensiasi, Pak Bahar. Jadi jika misalnya belajar Excel gitu ya, belajar spreadsheet, mungkin ada yang sudah ngangkat di Excel. Nah, ini gimana saya supaya bisa ngajar spreadsheet tetapi tidak bermain di Excel. Nah, saya akhirnya nangkap yang Google Sheet. Jadi teknik-teknik seperti ini yang terus saya kembangkan. Termasuk ini yang nanti akan saya launching, Pak, bahas tentang coding. Kalau di coding ini kan banyak sekali bahasa pemrograman. Misalnya untuk yang tadi saya sebutkan di awal, saya pakai bahasa HTML, dan ini yang di bulan Januari nanti saya akan rencananya akan dorong untuk yang pakai JavaScript. Nah, tentu kendalanya adalah bahwa guru kita ini sangat beragam kan itu ya. Bahkan ada guru SD yang juga ikut di workshop Sagosanov. Tentu kami coba carikan bagaimana mengenalkan coding, mengenalkan logika pemrograman dan sintaks yang digunakan itu mudah di guru. Nah, konsep-konsep seperti ini yang saya gunakan untuk di Sagosanov. Sehingga materi yang saya tahu bahwa ini materi sebetulnya juga tingkatnya sedang sampai sulit, tapi bagaimana bisa
diikuti oleh peserta, bahkan peserta yang guru SD sekalipun, atau mungkin guru TK dan PAUD. Mungkin itu Pak, perjalanan Sagusanov dari 2016 hingga 2019 ini. Semoga nanti juga ke tahun-tahun berikutnya Sagusanov masih tetap bermanfaat. Mungkin gitu Pak Bahar. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul Kholik. Luar biasa ini ulasannya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, termasuk saya pribadi. Saya juga mulai memikirkan beberapa poin tadi, paling tidak saya bahwa sebetulnya yang paling menarik dari sekian poin yang saya catat dari Pak Abdul Kholik itu bahwa memikirkan Sagusanov itu bisa diterima di semua level guru gitu, Pak Kholik. Mungkin itu ya yang paling inti saya lihat. Ya, makasih banyak Pak Bahar atas pertanyaannya dan tentunya juga jawaban dan tanggapan dari Pak Kholik. Luar biasa malam hari ini. Mewakili teman-teman Lontera mengucapkan banyak terima kasih. Ada semua pembelajar guru hebat malam hari ini. Ada Pak Bahar dengan koordinator Sultra Cerdas. Ada Pak Ode dari Maluku dengan Maluku Belajarnya, dan tentunya kami juga dari Bu Umi dengan Sadarnya. Ternyata Lontera mampu menginspirasi untuk Nusantara. Jadi pantaslah Lontera ini dengan mengangkat learning online untuk Nusantara. Semua pegiat-pegiat online Nusantara sudah bergabung malam hari ini di Lontera edisi ke-7. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Hampir 100 kita bergabung malam hari ini dan sampai saat ini masih tetap semangat. Ya, kita selanjutnya kita persilakan Ibu Ani. Ya, silakan Ibu bertanya langsung. Halo, selamat malam Bu Ani. Tidak terdengar. Kalau tidak terdengar, saya pindah ke Pak Edi Subagio dulu ya. Silakan Pak Edi. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Master Kholik. Waalaikumsalam. Salam Pak Edi, gimana kabarnya? Ya, saya itu Pak Kholik untuk inovasinya. Saat saya mengikuti di Batu itu satu kamar hebat ya Pak. Inovasinya pada Android itu Pak. Kalau bisa sekarang saya usul Pak, dikembangkan IoT Pak, Internet of Things-nya Pak. Siap. Pakai smartphone semua ini. Terima kasih Pak dari saya ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Oke, saya masih ingat itu Pak Edi. Kita bertiga ya sama Mas Aris ya. Ya, semoga Pomosda tetap jaya dan selamat. Amin. Selamat kemarin dapat penghargaan itu Pak ya. Pomosda. Iya Pak. Iya, insya Allah tanggal 12 ini Bukoviva mau lihat wayangan di Pomosda. Mantap, luar biasa Pomosda. Baik Pak Edi mengusulkan IoT. Ini kok sebetulnya nyambung kita Pak. Saya sebetulnya juga sudah pikiran Pak IoT, dan lagi-lagi kata kunci yang tadi saya sampaikan ke Pak Bahar, bagaimana IoT ini itu bisa menjadi diterima oleh Bapak Ibu guru yang yang tidak harus orang SMK atau orang SMA. Saya pribadi sebetulnya berharap IoT ini bagaimana supaya juga bisa di-apply oleh guru-guru SD. Nah, yang saya pikirkan itu sebetulnya di peralatannya, Pak. Jadi, saya sebetulnya sudah mencoba untuk melakukan percobaan ini yang pas yang mana ya untuk guru. Sehingga sebetulnya sudah ketemu ini yang cocok ini pakai Raspberry. Jadi sebetulnya sudah saya siapkan, nanti nggak tahu nanti saya launchingnya kapan. Tapi tentu saya sudah berpikir ini mungkin yang itu tidak terlalu banyak karena memang harus menyediakan peralatannya. Jadi sekedar diketahui Bapak Ibu, Raspberry ini harganya juga nggak murah kan itu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, mungkin sekilas IoT ini saya juga tidak tahu kali Bu.
saya ini kan hanya tahu gitu aja ya. Jadi IoT ini satu teknologi yang apa ya, yang bisa mengkombinkan peralatan-peralatan yang nyata di sekitar kita itu bisa dikontrol dengan tool, di mana tool ini komunikasinya melalui internet. Mungkin seperti itu gambarannya. Misalnya kita bisa mematikan AC, mematikan lampu dengan cukup menekan aplikasi yang kita buat di Android. Bahkan saya kepinginnya itu nanti ini Pak Edi, aplikasinya berbasis Telegram. Nah, tapi saya masih menyiapkan dulu. Semoga nanti suatu saat bisa kami bagi kepada Bapak Ibu guru di Indonesia. Mungkin gitu Pak Edi ya. Ya, makasih. Iya Pak, matur suwun. Ya, makasih banyak Pak Edi pertanyaannya. Lanjut kita Pak Holik, ini kita baca lagi dari chat. Saya daftar KineMaster ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua Pak Holik, ini Sagusanov emang oke. Minta alamat channelnya. Kemudian biar sewaktu-waktu akan belajar mandiri, tinggal buka channel. Salam dari Bu Margiati Yogya. Untuk Pak Holik, ini dapat salam. Kemudian yang ketiga ini Pak, saya punya kartu IG lama, apa bisa ikut workshop dan caranya gimana? Itu 3 pertanyaan Pak, untuk dijawab sebelum kita ke pertanyaan langsung. Silakan Pak. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang punya kartu IG lama, Bapak Ibu bisa koordinasikan dengan admin di kabupaten kota Bapak Ibu untuk mendapat fasilitas ini mendaftarkan ulang dengan tidak perlu membayar lagi. Bapak Ibu cukup menunjukkan kartu IG yang lama. Tapi kalau Bapak Ibu mau berdonasi ya, ini kan saya ikut dulu. Kalau mau ikut baru saya juga mau bayar untuk organisasi saya, ya disilahkan. Jadi sebetulnya kalau kartu IG lama itu tidak langsung bisa digunakan karena masih belum ada datanya di database Siswo. Karena itu Bapak Ibu perlu koordinasi sama admin di kabupaten kota atau admin provinsi atau admin pusat. Bagaimana dana Bapak Ibu bisa masuk di database Siswo IG yang sekarang. Karena kartu IG yang dulu itu kan memang tidak terdata dengan sistem informasi yang sekarang. Tapi dulu setahu saya itu memasukkan di Google Form datanya, dan data itu biasanya disimpan di Google Excel atau Google Sheet. Jadi caranya sepertinya harus koordinasi sama admin di kabupaten atau di provinsi atau di pusat. Kemudian untuk KineMaster ini sudah jalan, dan bagi Bapak Ibu yang kebetulan tertinggal, ditunggu aja Bapak Ibu, barangkali mungkin di 1-2 minggu ini kita akan buka kembali untuk peserta umum workshop untuk KineMaster. Kemudian untuk Bu Margiati Kuston ini ya, dulu kita pernah kontak ini dulu. Pada saat awal-awal Bu Margiati insya Allah dulu juga gabung di Sagusanov menurut saya. Nah, untuk alamat kanalnya, baik Bapak Ibu, nanti saya akan kirimkan di mana di chat ya, saya akan tuliskan aja. Jadi seluruh pelatihan IG, seluruh pelatihan Sagusanov itu Bapak Ibu bisa akses di sini. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu bisa klik, maka Bapak Ibu bisa melihat seluruh workshop Sagusanov. Tapi mohon maaf, yang Android, yang coding, tadi maksud saya mau saya pasang, tapi sepertinya jaringan atau server di SIM GPIG sedang agak lambat, sehingga belum saya pasang di sana. Jadi untuk yang coding, Bapak Ibu ditunggu aja. Tapi Bapak Ibu bisa lihat workshop Sagusanov apa saja yang pernah sudah diselenggarakan
di guru pembelajar IB. Jadi linknya sudah saya kirim, silakan Bapak Ibu bisa klik. Mungkin gitu Pak Dirlan. Ya, makasih Pak atas tanggapannya dari beberapa nanya. Ini ada beberapa lagi yang akan bertanya nih ke Pak Kholik. Ini saya sudah punya kartu IG. Yang mana tadi? Saya sudah punya kartu IG tapi lama. Apa bisa ikut workshop dan caranya gimana? Terus yang kedua, chat yang kedua, saya Afni dari Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ingin sekali memiliki KTA Sagusano, Pak. Jadi, kemudian yang ketiga, Pak Khalid sudah berapa kali mengetikkan link? Ya, itu dua dulu, Pak, dijawab. Oke. Ya. Oke, Pak. Untuk KTA Sagusano, sementara kami tidak menerbitkan, Pak. Kami ikut dengan KTA IG. Jadi, Bapak Ibu yang sudah punya KTA IG, maka Bapak Ibu tidak harus punya KTA Sagusanov untuk bisa ikut workshopnya workshop Sagusanov. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan kartu IG-nya untuk bisa ikut workshop Sagusanov. Kemudian untuk kartu IG lama tadi sudah saya jelaskan, Pak. Ini kayaknya sepertinya harus diupdate supaya data Bapak Ibu bisa masuk di Siswo IG. Gitu Pak Dilan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kholik. Selanjutnya kita sambut penanya langsung dari Bu Nur Asisah. Silakan Ibu. Halo, selamat malam Bu Nur Asisah. Malam. Ya, silakan Bu bertanya langsung ke narasumber kita malam ini. Halo Bu Nur Asisah, silakan Bu. Halo. Ya. Halo. Iya, silakan Bu, silakan. Sinyalnya Pak hilang-hilang ini. Oh, iya, kedengaran Bu. Suaranya jelas sekali dari sini. Silakan Bu. Silakan Bu Afifah. Oke, sembari menantikan pertanyaan langsung dari Ibu tadi, kita baca chat dulu ini Pak. Ada dari Pak siapa ini? Dari maaf Pak, mau tanya ke Pak Kholik. Saya sangat tertarik dengan Smart BKK yang Bapak buat di sekolah Bapak. Bagaimana sih sebenarnya saat BKK itu? Apa tidak ada pelatihannya Pak di Sagusanov? Ya, langsung dijawab Pak. Oke, baik. Oke, baik. Jadi Smart BKK itu inovasi di sekolah SMK Bangil, Bapak Ibu. Jadi pada saat itu saya diberi amanah untuk menjadi Mas. Tahun 2017 mungkin, 2016. Nah, di saat itu awalnya proses rekrutmen itu sangat menyita waktu Bapak Ibu. Jadi admin yang ada di Humas dalam hal ini yang urusan sama alumni, urusan kerjanya alumni, itu seringkali harus lembur kan itu ya. Saya itu tipe orang yang nggak suka lembur Bapak Ibu. Jadi bagi saya yang nggak suka lembur itu mengasihkan kan itu ya. Karena itu saya berpikir bagaimana supaya ini bisa tereduce masalah-masalah yang muncul. Nah akhirnya kata kuncinya ya Smart BKK itu. Nah Smart BKK ini memang saya khususkan untuk sekolah ya. Jadi beda sama job street atau job seeker yang memang hanya menyediakan portal bertemunya antara perusahaan dan tenaga kerja. Tapi kalau Smart BKK ini karena kewajiban Humas dalam hal ini BKK, jadi kalau Bapak Ibu yang dari SMK tentu sangat mengenal adanya BKK, di mana BKK ini adalah satu unit
yang bekerja untuk membantu alumni SMK itu supaya bisa mendapatkan pekerjaannya pasca dia lulus. Nah, dengan adanya Smart BKK ini, alhamdulillah Bapak Ibu, apa yang dulu menjadi kendala itu bisa terbantu. Yang bantu adalah teknologi. Dengan Smart BKK ini tentu hal lain yang bisa kami dapatkan adalah jejak digital dari pelaksanaan rekrutmen, terus peserta yang ikut di kegiatan kami itu masih terdata hingga hari ini. Itu kelebihan yang kami dapatkan sampai hari ini. Dan tentu ini terus kami pelihara. Kemudian ada beberapa sekolah juga yang sudah memasang Smart BKK ini. Ya dengan senang hati saya bantu. Tetapi saya sampaikan di depan ya. Saya sampaikan di depan bahwa ini karena ada karya intelektual Bapak Ibu, jadi tidak semua yang saya buat itu bersifat free atau gratis. Ada yang memang profesional, secara profesional saya bilang ini ada biaya kan itu. Maka saya akan sampaikan kepada orang yang berminat. Kalau misalnya tertarik ya ini bisa digunakan. Jadi sekali lagi kalau misalnya ini nggak bisa di workshopkan. Kalau di workshopkan, saya pikir workshopnya apanya kan gitu ya. Kalau misalnya menggunakannya kan, ini saya arahkan untuk alumni kami. Gitu ya. Tapi kalau misalnya workshop untuk membuat, nah ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Pada saat awal saya meluncing Sakusanov yang Android itu sebetulnya sudah saya carikan bahasa yang sederhana. Gitu ya. Yakni bahasa HTML. Yang di dalamnya tidak ada database, tidak ada bahasa interpreter antara HTML dengan base. Nah, kalau yang sudah sistem informasi kayak Smart BKK itu sudah kompleks, tentu tidak semua guru, ya, tidak semua guru tidak bermaksud untuk mengecilkan Bapak Ibu. Jadi kalau yang saya bidik di Sakusanov ini adalah bagaimana guru mulai tingkatan SMK hingga tingkatan SD itu bisa berpartisipasi. Nah, kalau sudah ngomong scripting yang kompleks seperti itu, sepertinya saya bisa bayangkan nanti pesertanya juga nggak banyak, karena pasti akan curhat ini susah dan seterusnya. Karena itu, saya menarik diri untuk tidak membuat workshop yang model-model seperti itu. Daripada Bapak Ibu pusing, saya juga pusing kan itu ya. Mending workshop yang lain kan, topik yang lain kan juga ada. Nah khusus yang coding, nah coding ini kan juga cari inspirasi bagaimana coding yang susah itu bisa menjadi mudah untuk diimplementasi oleh Bapak Ibu guru. Karena sebetulnya bidikan saya adalah selain mengenalkan sintaks dasar dari bahasa pemrograman JavaScript, terlebih adalah bagaimana belajar ini menyenangkan, sehingga tidak spesifik memang siapa yang ikut workshop Sakusanov di coding itu nanti goalnya adalah menjadi programmer, tidak Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nanti bisa lihatlah, Bapak Ibu akan kenal coding, bagaimana logika berpikir itu bisa diterapkan, tapi belajarnya tidak seberat siswa yang belajar algoritma dan hukum. Jadi mungkin itu untuk Smart BKK. Mohon maaf bahwa ini tidak masuk di materi Sakusanov karena saya coba membacanya juga sudut mana yang ingin saya workshopkan. Kalau membuat dari awal sepertinya terlalu berat. Kalau misalnya workshop untuk cara menggunakan, sepertinya pasnya itu memang untuk alumni-alumni yang di Bangil dan sekitarnya. Meskipun Bapak Ibu perlu saya sampaikan, hari ini Smart BKK ini sudah digunakan oleh bukan hanya alumni SMK Bangil, tetapi oleh alumni SMK di sekitar Pasuruan, bahkan beberapa kali
alumni dari Ngawi, Nganjuk, Banyuwangi, Malang itu juga mendaftar melalui Smart BKK. Nah, ini mungkin tidak lepas dari kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan lowongan yang memang sedang dicari-cari oleh pencari kerja, sehingga dari Banyuwangi rela untuk ke Bangil untuk mengikuti rekrutmen, dan itu diketahuinya dari aplikasi Smart BKK. Saya sempat tanya kepada salah satu peserta, tahunya dari mana? Dari grup WA. Ternyata Smart BKK ini sudah disebarkan oleh grup-grup pencari. Mungkin gitu. Ini kok malah ke Smart BKK ya? Mungkin gitu Pak Dilan, monggo. Halo? Halo Pak Dirlan. Halo Pak Dirlan. Pak Dirlan. Halo. Halo Pak Dirlan. Ada ya? Halo? Halo Pak Abdul Halik. Ya Bude. Kalau tidak saya lanjutkan, Pak Dirlannya kayaknya audionya terganggu. Saya lanjutkan pertanyaannya, Pak Abdul Halik. Berapa kali mengetikkan room di chat tapi tidak terlihat? Oh, kayaknya karena di panelis. Sudah saya pindahkan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Abdul Halik. Coding hasilnya bisa dipakai langsung untuk pembelajaran apa tidak Pak Holik? Oh iya, oke. Oke, baik. Iya, tadi ada yang nanyakan kok link yang saya bagi tidak nyampe gitu ya. Setelah saya lihat memang ini pakai event ya, Bude ya? Iya, pakai event. Jadi di situ ada all attendant sama all panelis. Jadi saya tadi kirimnya di all attendant. Lagi Bapak Ibu yang masuk di panelis tentu tak masuk. Akhirnya saya sadar, tadi sempat saya kirim satu link ke panelis, dan insya Allah yang masuk di panelis juga akan bisa lihat. Dan di sini tidak ada all, biasanya kan ada all, ini nggak ada kayaknya. Jadi dibagi dua, all. Ada di everyone Pak De. Baik, untuk yang coding, apakah ini nanti bisa dipakai langsung di pembelajaran? Tentu yang kita sampaikan nanti yang dasar Bapak Ibu. Jadi di situ memang goalnya adalah khusus yang ini memang tidak media interaktif, tapi ini memang kita arahkan untuk belajar coding, belajar bermain logika, bermain sintak-sintak dasar di ini. Tapi pengembangannya tentu Bapak Ibu nanti bisa arahkan untuk tujuan yang Bapak Ibu inginkan. Sebenarnya kepikir juga untuk membuat yang ngarah ke situ. Tapi biasanya saya itu pakai yang berbasis teks ya. Jadi saya biasanya suka ngetik-ngetik ya, skrip gitu. Dan itu sepertinya akan menyusahkan coachnya. Jadi kan di workshop Sagusanov ini seperti yang saya sampaikan, workshop pertama biasanya saya dampingi, itu saya selesai di workshop yang pertama, saya akan tentu mendapatkan coach. Nah, coach ini yang akan meneruskan ke workshop selanjutnya. Nah, untuk membuat coding yang full lengkap dan seterusnya, itu tentu tidak mudah, Pak. Nggak banyak orang yang suka. Nah, dari itu yang di coding, yang di Sagusanov coding, itu arah saya adalah memang ini logika dasar dan mengenal sintak-sintak dasar, sintak-sintak dasarnya saja, bahasa-bahasa dasarnya saja. Bahkan bahasa-bahasa dasar ini nanti diwakili oleh tombol-tombol, jadi nggak perlu ketik manual,
harapan saya kesalahannya itu nanti biar tidak banyak muncul. Jadi memang tidak mengarah, masih yang coding yang pertama ini masih belum mengarah ke membuat aplikasi tertentu. Jadi ini lebih ke belajar mengenal bagaimana coding itu bekerja, bagaimana coding bisa mendevelop untuk apa ya, untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi mungkin Hukum itu dia makan jangan. Baik, Pak Abdul Holik, pertanyaan berikutnya, apakah coding bisa juga disebut dengan computation logic? wah, ini ya. Aduh. Ini dari siapa ini, Bu? Adrianus ya? Pak Adrianus. Iya, Pak Oke. Adrianus. Oke, Pak Adrianus. Wah, ini istilahnya saya dulu kuliahnya lama sih ya. Mungkin ini istilah-istilah baru yang muncul. Baik, mungkin kalau kita coba melihat dari kata computation logic, ini logika yang bekerja di cara kerja komputer, mungkin seperti itu ya. Jadi sebetulnya coding yang saya maksudkan memang ya seperti itu, tetapi juga tidak seluruhnya kan itu ya. Jadi di coding yang saya maksudkan ini nanti juga kita belajar kanvas, di mana kanvas itu nanti grafis, what you see is what you get, kan gitu ya. Jadi dengan coding sederhana yang kita bikin nanti sudah langsung tampil, oh hasilnya seperti itu. Jadi sebagian mungkin bisa masuk Pak di situ, tapi sebagian yang lain mungkin ada pengembangan. Seperti itu Bunda. Tapi kalau misalnya saya salah ini, monggo Bapak Ibu, saya juga mungkin perlu perlu share dari Bapak Ibu barangkali jawaban yang paling pas yang seperti apa. Baik, saya lihat di ruang chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Yang mengangkat tangan juga sudah tidak ada lagi. Coba kita tanya ke Pak Imran, karena Pak Dirlan halo. Halo Pak Imran. Halo. Suara saya terdengar ya? Enggak. Dirlan. Halo. Ada mungkin masih ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya cukup Bude. Waktu kita masih ada ini. Iya, kalau di saya sepertinya sudah cukup pengenalan tentang bagaimana untuk ikut workshop di Sabu Sanok. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sebaiknya menjadi anggota IGI Bapak. 10.000 untuk mendaftar menjadi anggota IGI, Bapak Ibu saya pastikan tidak rugi. Karena 50.000 yang Bapak Ibu pergunakan bermanfaat, cashback manfaat ke Bapak Ibu akan lebih besar dari nominal yang Bapak Ibu transfer untuk menjadi anggota IGI. Mungkin itu Bude. Kalau dari saya materi sudah cukup. Baik, kita tanya dulu ke koordinatornya Pak Imran, ini bagaimana kegiatan kita sudah selesai, apa saya tutup saja? Pak Imran? Atau Bunda Maisuri? Halo? Halo? Iya, Baik, karena nggak ada tanggal. Iya, halo Bunda Maisuri. Ya, ini udah selesai, bagaimana? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kemudian sudah tidak ada pemaparan dari Pak Holik, mungkin ya ditutup saja Bu, karena tidak ada, saya lihat lagi yang bertanya ini. Baik, ini ada satu lagi, ternyata ada yang bertanya, kapan kira-kira ada pelatihan lagi membuat aplikasi media pembelajaran berbasis Android? Silakan Pak Abdul Holik. Oke Pak Arif ini ya. Oke Pak Arif, terima kasih. Harapan Pak Arif semoga kami bisa rank-rank ke Bali kan itu ya. Saya sih kepikiran yang untuk Android ini nanti jadi sudah langsung bisa connect, Android dipegang,
terus coding, terus langsung bisa tahu hasilnya. Mungkin gitu. Tapi nggak tahu nanti bisa implementasinya kapan ini. Ada banyak yang ingin saya coba bagi, tapi juga tendang waktu, yaitu coba ngatur waktu yang saya miliki. Kadang-kadang antara yang saya inginkan dengan waktu yang ada itu kadang-kadang masih belum bisa saya manage dengan baik. Semoga Pak Arif nanti kalau misalnya pada saatnya tiba, ya, nanti Pak Arif saya harap bisa gabung dan membantu saya di sana. Itu Bude. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cek ke atas ke bawah, tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup saja kegiatan kita malam hari ini. Jadi kesimpulan kegiatan kita malam hari ini, kita tidak rugi dengan mengeluarkan 50.000 karena akan banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Begitu ya Pak Abdul Holik? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Kita sudah akhiri kegiatan pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di kegiatan Lontara edisi ke-8 minggu depan. Terima kasih Pak Abdul Holik dari SMK Negeri 1 Bangil Pasuruan atas Sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Panitia yang sudah memperbolehkan saya menjadi host pada malam hari ini. Saya Umi Tirol Lestari dari Kota Bogor, mohon pamit mundur. Kita ketemu lagi di kegiatan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.